Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikenal sebagai motor dari koalisi perubahan yang pertama kali mendorong agar Anies menjadi capres dari koalisi mereka. Ya, kini Surya Paloh kembali membuat gebrakan pemirsa dengan bertemu secara formal dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Akankah dipenunjukkan AHY akan dipasangkan sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan ataukah pertemuan ini hanya sebatas pertemuan formal antara anggota koalisi saja? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pemirsa ada Ketua DPP Nasdem yaitu ada Pak Effendi Khoiri atau Gus Coy dan juga ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda. Pertama saya ingin ke Gus Coy dulu. Gus Coy, jadi kira-kira nih nanti yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan nggak jadi Khofifah nih, nggak jadi Ibu Khofifah. Jadinya kayaknya AHY atau gimana Gus Coy? Ya itu terserah calon presiden, terserah Mas Anies. Kan semua sudah sepakat bahwa tiga partai ini menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden. Dan sejak awal Pak Surya Paloh Ketua Umum Nasdem juga sudah menyatakan seperti itu. Adapun nama-nama kemudian banyak bermunculan, itu saya kira juga wajar untuk memberikan input, masukan untuk dipertimbangkan oleh calon presiden yang kita usung. Lantas Gus Coy, dari pertemuan hari ini apakah ini menguat pada sosok AHY yang akan mendampingi Anies pada Pilpres 2024? Pertemuan hari ini silaturahim resiprokal ya, jadi kunjungan balasan, silaturahim balasan. Dulu Pak SBY sudah ke Tower Nasdem, Mas AHY sudah ke Tower Nasdem, bahkan beberapa kali. Nah ini kunjungan balasan. Jadi kita harus saling berkunjung untuk menguatkan pikiran kita, komitmen bersama, menguatkan rencana kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Ini saya kira positif untuk saling berkunjung. Setelah ini saya kira juga harus berkunjung juga ke PKS. Ya. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, kalau dulu santer terdengar tampaknya Pak Anies Baswedan akan disandingkan dengan Ibu Khofifah nih. Kemarin-kemarin nih santer isu seperti itu meskipun belum fix nih. Tapi dengan pertemuan hari ini apakah kira-kira akan berubah dari Ibu Khofifah kemudian menuju ke AHY atau gimana? Kalau menurut Mas Hanta? Saya lihat belum kedua-duanya ya. Pertemuan ini paling tidak memberikan pesan untuk memperkuat eksistensi potensi koalisi perubahan. Tapi jangan lupa koalisi ini yang dimotori Partai Nasdem dan Demokrat terutama selain PKS ada 3 titik temu, yaitu satu, mereka sama-sama mengusung Anies Baswedan dengan isu perubahannya. Yang kedua, sekarang ditambah ada isu yang sama juga yaitu untuk mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka karena isu menginginkan ingin kembali tertutup. Nah yang ketiga, semua partai ini juga sama-sama berjarak dengan Pak Jokowi. Karena dianggap Mas Anies ada antitesa Jokowi, kemudian Nasdem semakin dengan bertemu dengan Demokrat, saya membacanya semakin menegaskan posisinya, semakin berjarak dengan Pak Jokowi dan persamaan juga berjarak dengan PDI Perjuangan. Nah, ada 3 titik itu yang menemukan partai ini membuat solid, 3 titik temu. Tapi juga ada 1 titik krusial yang sekaligus saya menjawab pertanyaan Tisa tadi, yaitu masih alotnya posisi cawapres yang perlu segera dipertemukan titik krusial ini. Nah, ada 3 yang disebutkan oleh Nasdem, tapi saya setuju dengan pertanyaan Tisa tadi sebenarnya mengarah kepada 2. Kalau Partai Demokrat peta jelas dengan tanda petik sangat ngotot ingin menginginkan AHY dan itu wajar saja karena Anies sudah dipersepsi yang kuat bagian dari memberikan dampak elektoral kepada Partai Nasdem. Wajar dong kalau kemudian Partai Demokrat juga menginginkan AHY. Apalagi trennya misalnya Demokrat mulai turun kemudian Nasdem mendapatkan berkah elektoral. Begitu kira-kira. Nah sehingga kedua partai ini sama-sama menginginkan preferensi yang belum bertemu. Di sisi yang lain, terutama Gus Coy ini saya kira preferensinya adalah menginginkan Bu Khofifah. Nah, dari 2 ini saya kira memang ada plus minusnya bagi Partai Nasdem dan Partai Demokrat atau potensi koalisi perubahan ini ada 2 rute opsinya. Rute yang lebih pendek dalam fase kandidasi dan fase election pemenangan. Tapi dari fase kandidasi diperlukan untuk kepastian benar nggak Anies akan maju atau tidak gitu. Nah karena itu rute yang lebih pendek adalah cawapresnya jelas pasangan Anies dengan AHY.
Kenapa? Karena ini lebih cepat, lebih praktis, lebih realistis dan bisa segera saya kira diumumkan. Dan AHY juga dari sisi eleksi juga bukan tidak punya potensi, dia punya basis di Jawa Barat, di DKI dan Banten sama betul dengan Anies, tapi bisa memaksimalkan wilayah. Tapi kita bisa bicara tentang misalnya kebutuhan tentang di Jawa Timur. Di Jawa Timur juga banyak figur selain AHY juga asalnya Jawa Timur. Kalau bicara Jawa Timur ada Caimin yang juga merepresentasikan, dia punya PKB di sana. Erick Thohir belakangan juga bagian didukung oleh NU strukturalnya. Kemudian juga ada Bu Kofifa yang juga kuat dari muslimat NU-nya, kulturalnya. Kemudian ditambah saya kira AHY juga berbasis dan Pak SBY berasal dari Jawa Timur. Itu kalau kita lihat dari sisi eleksinya. Nah, rute terpendeknya yang paling praktis, paling aman, harus bisa paling tidak berliku adalah pasangan AHY. Tapi yang kedua, mungkin bagi Gus Coy lebih ideal, lebih tepat, yaitu Kofifa. Mungkin punya potensi, meskipun secara elektabilitas hari ini AHY relatif lebih tinggi. Tapi pilihan di luar AHY, menurut saya rutenya berliku, relatif lebih panjang dan mengalami kerentanan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Betul bisa ke sana. Apakah bisa mengarah ujungnya ke Kofifa? Ditambah lagi, apakah betul Bu Kofifa berkenan, mau atau berani dalam tanda petik yang kita tahu Bu Kofifa punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Apakah berani lalu menjadi cawapresnya Anies Baswedan yang dipersepsikan punya posisi yang diametral dengan Pak Jokowi tadi. Nah, itu berliku dan panjang. Itu dua opsi saya kira bagi koalisi ini, Tisa. Sehingga sedikit lagi bagi bacaan saya, kita tunggu saja sebelum Ramadan katanya akan diumumkan. Dugaan saya ada dua. Kalau sudah sepakat dengan AHY atau dengan siapapun, mungkin akan diumumkan capres-cawapresnya dalam waktu dekat, opsi pertama. Dan ini berarti sudah mengerucut dan mengkristal. Tapi bisa jadi yang kedua yang terjadi dalam bacaan saya. Belum sampai ke sini, Gus Coy bisa koreksi. Bisa jadi nanti akan deklarasinya baru di level capres. Apakah PKS dulu mengumumkan, kemudian Demokrat, lalu 3 partai mengumumkan Anies Baswedan. Cawapres mungkin belum pada titik tadi, baru pada titik krusial tadi. Gus Coy ikut menanggapi kalau memang sudah klop dan rutenya kalau kata Mas Hanta tadi lebih sederhana antara Anies dan juga AHY, kenapa sampai sekarang kesannya masih sangat alot untuk mendeklarasikan ini, Gus Coy? Ya, kita pakai rute apa saja, mendaki. Apa saja, mendaki boleh asal menang. Kalau bisa rute yang mudah, yang linier, kemudian kita perkirakan lebih gampang untuk menang, itu lebih baik, itu lebih afdol ya. Nah, kalau jadi semua pemikiran, semua masukan ya, kita silakan pertimbangkan, dan saya kira Mas Anies sebagai calon presidennya mempertimbangkan semuanya. Oke. Nah, kalau kita berbicara kan Pak Anies ini kuat tampaknya di daerah DKI Jakarta ataupun juga di daerah sekitar Jawa Barat. Tapi katanya beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang juga, Gus Coy, PR-nya adalah mungkin di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau melihat komposisi ini, tetap nggak memegang pada yang rute lebih pendek dan simpel tadi, atau mungkin ini juga jadi pertimbangan? Nih 2 daerah nih, Jateng dan juga Jatim nih harus dimenangkan. Disinilah pentingnya menghimpun berbagai pemikiran untuk mengambil keputusan yang tepat. Di luar Jawa Timur bagaimana di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur bagaimana maksimal, dan bagaimana di Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa kita dapatkan secara maksimal juga. Nah, ini memang harus diformulasikan sedemikian rupa, kemudian kita memilih yang bisa merepresentasikan semuanya itu. Saya kira ini juga menjadi arah dari calon presiden kita dan tim yang sudah dibentuk, sekaligus tim yang sudah terus-menerus berdiskusi bersama Mas Anies. Jadi intinya adalah semua pikiran kita pertimbangkan, semua realitas kita lihat, kemudian kita mampu merumuskan, memformulasikan, kemudian memformulasikan strategi dan memilih figur yang tepat. Baik, Gus Coy, tapi kan kalau untuk 2 lokasi yang sangat krusial tersebut, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, bahkan beberapa waktu lalu Gus Coy pernah mengatakan kami perlu juga merebut suara Nahdlatul Ulama. Ya. Kalau tadi Mas Hanta mengatakan kalau tetap bersikuku yang dipilih AHY, ya jelas nanti makin memposisikan diri antitesa dari pemerintahan saat ini.
Kenapa tidak mempertimbangkan nama lain? Atau memang sudah fix, sudah jelas sama AHY saja karena lebih sederhana dan jelas arah ke depannya? Seperti apa Gus Coy? Iya, itu juga dipertimbangkan. Jadi memang ada satu pemikiran dan ini juga sejarah ya. Ini juga setiap pilpres mempertimbangkan faktor NU. Jadi bukan hanya faktor politik. NU itu bukan hanya politik tapi juga kultural ya. Dimensi kulturalnya itu lebih kuat. Oke. Nah, faktor ini setiap partai politik, setiap pilpres betul-betul dipertimbangkan. Nah, ketika kita mempertimbangkan faktor kultural NU, maka figur untuk melengkapi kekurangan dari capres itu adalah figur dari NU. Nama-nama figur sudah beredar, sudah kita sering sebut. Nah, tinggal persoalannya itu tadi Mas Hanta. Mau nggak figur ini? Di dalamnya saya kira sudah oke semua. Di dalamnya itu prinsipnya. Jadi tim ini sama Mas Anies ini itu prinsipnya adalah yang penting siapapun figurnya itu menunjang kemenangan. Punya pengalaman memerintah. Ada chemistry. Kan itu kan antara lain kan. Ada 5 kriteria. Punya pengalaman pemerintah. Nah, figur-figur seperti itu. Oke, Gus Coy, maaf saya potong. Dari lingkungan NU itu ada semua, gitu kan? Gus Coy, jadi kalau kita potong, tadi saya meng-highlight ada poin kedua, punya pengalaman pemerintah atau pemerintah. Berarti bukan AHY dong, apakah jangan-jangan Bukovifa? Karena Bukovifa kan punya pengalaman pemerintah, menjadi gubernur. Jadi saya tidak boleh mengatakan tidak ini, tidak itu, tidak Mas Hayed. Karena semuanya itu memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Ya, nanti kelebihan mana yang dianggap relevan, tepat untuk menunjang kemenangan. Mas Hayed dalam survei didukung oleh kaum milenial. Kaum milenial itu merata di setiap provinsi ada merata. Itu memberikan dukungan kepada Mas Ahy. Itu juga menjadi pertimbangan yang penting. Ya. Dan kaum milenial itu menurut survei kan sekitar 60%. Jadi kita tidak bisa begitu saja mengatakan siapa yang paling tepat, tetapi masukan-masukan ini pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak, hasil-hasil survei semua dipertimbangkan, kemudian menjadi masukan bagi pengambil keputusan. Dalam hal ini adalah tim dan tentu saja 3 partai dan Mas Anies. Kita ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, secara belak-belakan saja Mas Hanta Yuda. Dari 2 nama yang kerap dikaitkan dengan Anies Baswedan, Hovifah dan juga AHY ini, menurut Anda yang lebih menguntungkan yang mana? Ya, dari 2 hal ya, dari sisi kandidasi dan eleksi pemenangan. Kalau di kandidasi saya kira jauh lebih unggul AHY karena lebih cepat untuk terbentuk koalisi, ada kepastian lalu bisa dideklarasikan. Nah, seperti saya kata tadi, rutenya cepat dan itu lebih praktis, lebih pasti. Tetapi dengan Bukovifa itu potensinya berkelak-kelok, dalam bahasa saya tadi jalan terjal, berpotensi nyasar juga kalau jalannya kelak-kelok, bisa jadi rentan gagal, itu plus minusnya. Nah, dari sisi pemenangan memang ada 2 bagi seorang capres pertimbangannya. Satu, dia mengambil memperlebar ceruk di mana dia lemah, seperti tadi kita bahas di mana Jawa Tengah dan Jawa Timur Mas Anies lemah. Jawa Tengah wilayahnya Ganjar, berarti ada kata kunci yaitu Jawa Timur. Atau yang kedua adalah memaksimalkan basis di mana Anies sudah cukup kuat di sana tapi belum maksimal. Tentu yang punya basis Anies cukup kuat, Mas Anies itu di Jawa Barat, DKI dan Banten. Nah, DKI, Banten dan Jawa Barat, Bukovifa lemah. Di sini AHY yang relatif cukup kuat. Nah, pilihannya di sana. Mas Anies kedua-duanya saya kira ini pilihan yang dilematis tapi harus dipilih. Apakah lebih pasti mana? Apakah mengambil Jawa Timur lebih bisa melengkapi Anies Baswedan dengan mengambil Hovifah, atau jangan-jangan belum pasti juga karena ternyata Jawa Timur preferensinya wilayahnya Jokowi, wilayahnya Ganjar, tidak kuat Hovifah untuk mengangkat suara melawan pengaruh Jokowi dan Ganjar Pranowo di sana misalnya dengan wakilnya, atau bisa memecah suara Ganjar. Nah, kalau itu tidak kuat memecahnya, lebih baik mengambil AHY yang sudah lebih pasti bisa memberi kontribusi lebih maksimal supaya Anies lebih besar lagi kemenangan di Jawa Barat yang belum begitu kuat.
masih diimbangi oleh bersama Prabowo atau DKI karena AHY mantan Gubernur Jakarta ditambah Banten. Jadi dua opsi yang bisa dipilih kedua-duanya ada plus minusnya. Apakah ingin memperluas ceruk? Jadi mana yang bisa dikonversi menjadi suara, Tisa, Andrew? Lebih mana yang bisa? Bukan sekedar Anies lemah. Yang dipikirkan saya kira mungkin masukan buat Nasr memikirkan Mas Anies dua kunci ya. Dianggap belum terlalu kuat Jawanya. Baik. Yang kedua adalah NU-nya, karena dua hal ini ada penting untuk menangkan pertarungan. Nah, karena itu kemudian terpikirlah ke nama Kofifa. Jadi dua ini yang saya kira yang akan terus dipertimbangkan oleh dua partai ini. Cuma kalau misalnya pilihannya pada Kofifa, Gus Coy, ada tantangan lagi. Apakah Bu Kofifa betul mau atau saya ganti kalimatnya berani menjadi cawapresnya Anies Baswedan? Dalam tanda petik dia menyeberang dengan posisi politik di hari ini yang cukup dekat dengan Jokowi, yang cukup dekat dengan kekuasaan saya kira selama ini. Nah, karena itu kalau misalnya dia diinginkan oleh Gus Coy pun kalau Bu Kofifa tidak berani kan tidak jadi. Karena itu saya mengatakan AHY adalah solusi atau rute yang paling realistis dan AHY juga tidak lemah. Hasil surveinya AHY itu lebih tinggi dari Kofifa hari ini. Cuma bacaannya mungkin potensi dari NU-nya ya, Bu Kofifa. Tapi hari ini AHY bersama Ridwan Kamil, bersama Erick Thohir, bersama Sandiaga Uno adalah 4 cawapres terkuat secara elektabilitas. Ini yang saya kira yang menjadi pertimbangan variabel yang penting bagi Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, kalau tidak hati-hati sedikit lagi Tisa, tidak hati-hati kalau rutenya terlalu panjang, betul kata Gus Coy, ini cari yang berliku-liku. Tapi kalau nggak hati-hati dua partai ini kan menjadi jangkar, menyulitkan memperkuat soliditas bakal koalisi perubahan ini. Tapi kalau tidak hati-hati dan perjalanannya, dua partai ini juga menentukan salah satu tidak cocok bisa buyar pergi. Karena dua-duanya seksi loh, baik Nasdem maupun Demokrat bisa lompat ke koalisi lain, maka koalisi perubahan dan Anies Baswedan gagal maju. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih Gus Coy sudah berbagi waktu bersama kami. Selamat petang semuanya.